Dan saya bisa bilang bahwa Veda, King of Mugello, menang di Mugello itu bukan main. King of Mugello, itulah julukan yang pernah dilontarkan komentator MotoGP Matteo Guerinoni kepada pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama. Bukan tanpa alasan, di sirkuit yang dikenal sebagai salah satu trek paling sulit di dunia itu, Veda pernah tampil luar biasa dengan menyapu bersih 2 kemenangan Red Bull Rookies Cup 2025. Bagi Matteo, Mugello bukan sekedar sirkuit biasa. Trek legendaris Italia tersebut memiliki banyak tikungan teknikal, perubahan elevasi ekstrim, serta blind corner yang membuat rider harus punya keberanian dan feeling tingkat tinggi. Karena itulah, Matteo pernah mengatakan bahwa pembalap yang mampu menang di Mugello biasanya memang rider spesial. Dan menariknya, Veda Ega Pratama berhasil melakukan itu. Kini, akhir pekan ini Veda kembali datang ke Mugello. Bedanya, kali ini ia datang bukan lagi sekedar rider Red Bull Rookies Cup. Ia datang sebagai pembalap Moto3 bersama Honda Tim Asia. Membawa harapan besar fans Indonesia untuk kembali menciptakan magic di salah satu sirkuit paling ikonik dalam kalender MotoGP. Mugello bukanlah trek asing bagi Veda. Justru di sirkuit inilah namanya benar-benar mulai diperhitungkan oleh banyak orang di pedok internasional setelah penampilan luar biasa di ajang Red Bull Rookies Cup musim lalu. Bagi banyak rider muda, Mugello adalah salah satu ujian tersulit dalam kalender balap. Trek ini memiliki karakter yang unik, kombinasi trek lurus panjang, tikungan cepat, blind corner, serta perubahan arah yang agresif membuat rider harus memiliki keberanian, sekaligus presisi tinggi. Sedikit saja salah mengambil racing line, waktu lap bisa langsung hilang. Komentator MotoGP Matteo Guerinoni bahkan pernah menjelaskan bahwa Mugello adalah salah satu sirkuit paling sulit untuk dikuasai, karena sangat teknikal dan penuh blind corner. Menurut Matteo, pembalap yang mampu menang di Mugello biasanya memang memiliki kualitas spesial dibanding rider lain. Pernyataan itu terasa semakin menarik ketika dikaitkan dengan sosok Veda Ega Pratama. Sebab, Matteo sendiri pernah menyebut Veda sebagai King Mugello, setelah rider asal Gunung Kidul tersebut sukses menyapu bersih 2 kemenangan sekaligus di Mugello saat membalap di Red Bull Rookies Cup. Ya, momen itu memang menjadi salah satu titik paling penting dalam karir Veda sejauh ini. Pada seri Mugello Red Bull Rookies Cup 2025, Veda tampil luar biasa. Ia berhasil memenangkan race 1 dan race 2 secara dramatis, sekaligus membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing melawan talenta-talenta terbaik dunia. Tidak banyak rider yang mampu meraih double winner di Mugello, karena karakter sirkuit ini sangat menuntut kemampuan teknikal dan mental balap tingkat tinggi. Kemenangan tersebut juga bukan sekedar kemenangan biasa. Mugello dikenal sebagai salah satu kandang paling sakral bagi rider-rider Italia. Atmosfer tribun yang fanatik, tekanan besar, dan karakter trek yang rumit membuat banyak rider muda kesulitan tampil maksimal di sana. Tetapi Veda justru tampil sangat tenang dan agresif sepanjang akhir pekan. Bahkan setelah kemenangan keduanya kala itu, Veda sempat bercanda soal ritual unik yang ia lakukan sebelum balapan. Ia mengatakan kumisnya dicukur agar menjadi lebih aerodinamis. Candaan sederhana itu langsung viral di kalangan fans Rookies Cup, karena menunjukkan betapa santainya Veda meski sedang berada di tekanan besar. Kini situasinya tentu berbeda. Jika tahun lalu Veda datang ke Mugello sebagai rider muda Red Bull Rookies Cup, maka tahun ini ia datang sebagai pembalap Moto3. Level persaingan jauh lebih tinggi, tekanan juga semakin besar. Namun justru, disinilah menariknya cerita Veda Ega Pratama. Karena jika melihat performanya sepanjang musim 2026 sejauh ini, Veda terlihat semakin matang dari seri ke seri. Debutnya di Moto3 memang langsung menarik perhatian banyak pihak. Bersama Honda Tim Asia, Veda beberapa kali mampu tampil kompetitif meski berstatus rookie. Bahkan, media-media Eropa mulai memberikan sorotan positif terhadap gaya balap agresif, namun tetap cerdas yang dimiliki rider Indonesia tersebut. Salah satu hal yang membuat banyak orang optimis menghadapi Mugello adalah fakta bahwa Veda sangat memahami karakter trek ini.
Banyak rider rookie Moto3 biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk memahami flow Mugello, karena beberapa tikungannya benar-benar teknikal dan menuntut keberanian penuh. Salah satu sektor paling sulit di Mugello adalah rangkaian Arrabbiata 1 dan Arrabbiata 2. Tikungan cepat naik turun itu membuat rider nyaris tidak bisa melihat apex dengan jelas. Selain itu, perubahan elevasi di Mugello juga membuat motor sering terasa melayang saat berpindah arah. Disinilah pengalaman Veda sebelumnya bisa menjadi keuntungan besar. Ia sudah pernah menang di Mugello, ia sudah pernah bertarung wheel to wheel di sana. Dan yang paling penting, ia sudah pernah merasakan bagaimana cara mengendalikan tekanan di trek tersebut. Tidak heran jika banyak fans Indonesia mulai berharap besar menjelang Moto3 Italia akhir pekan ini. Meski tentu saja persaingan di Moto3 jauh lebih brutal dibanding Red Bull Rookies Cup. Moto3 dikenal sebagai kelas paling kacau dan sulit diprediksi. Gap antar rider sangat tipis, slipstream sangat menentukan, dan posisi bisa berubah drastis hanya dalam satu lap terakhir. Namun justru, karakter balapan seperti itu cukup cocok dengan gaya Veda Ega Pratama. Selama ini, Veda dikenal memiliki keberanian besar saat late braking, serta cukup tenang ketika bertarung di grup besar. Kemampuan seperti itu sangat penting di Mugello, karena trek ini hampir selalu menghadirkan rombongan besar hingga lap terakhir. Selain itu, Mugello juga terkenal sebagai sirkuit yang sangat mengandalkan momentum corner speed. Rider harus mampu menjaga kecepatan saat masuk dan keluar tikungan, agar tidak kehilangan momentum di lurusan panjang. Dan jika melihat performa Veda musim lalu di Mugello, jelas ia punya kemampuan tersebut. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah bagaimana perjalanan Veda sebenarnya terasa sangat cepat dalam 2 tahun terakhir. Dari rider Asia Talent Cup, kemudian tampil di Junior GP dan Red Bull Rookies Cup, hingga kini sudah berada di kejuaraan dunia Moto3. Perjalanan itu tentu bukan kebetulan. Matteo Guerinoni bahkan pernah menyebut Veda sebagai salah satu pembalap Indonesia paling disiplin yang pernah ia lihat. Matteo menilai pendekatan latihan dan profesionalisme Veda sudah berada di level internasional sejak usia sangat muda. Pujian tersebut terasa penting karena Matteo bukan orang sembarangan di dunia MotoGP. Ia sudah bertahun-tahun mengikuti perkembangan rider muda dunia dan memahami betul kualitas yang dibutuhkan untuk sukses di level Grand Prix. Karena itu, ketika Matteo menyebut Veda sebagai King Mugello, tentu ada alasan besar di baliknya. Kini pertanyaannya tinggal satu, bisakah Veda kembali menciptakan magic di Mugello? Jawabannya tentu baru akan terlihat saat race berlangsung akhir pekan nanti. Tetapi satu hal yang pasti, Mugello adalah salah satu trek paling cocok untuk membuktikan kualitas asli seorang rider. Dan bagi Veda Ega Pratama, ini bisa menjadi momen yang sangat penting. Jika ia mampu tampil kompetitif atau bahkan meraih hasil besar di Mugello, maka hype terhadap dirinya akan semakin besar di pedok Moto3. Bukan hanya karena statusnya sebagai rider Indonesia, tetapi karena ia benar-benar mampu bersaing di salah satu sirkuit tersulit dan paling ikonik di dunia. Mugello selalu punya cara menghadirkan cerita spesial. Dan akhir pekan ini, fans Indonesia berharap cerita spesial itu kembali datang melalui sosok Veda Ega Pratama.